Sedulur semua, dos pundi kabare? Semoga kesehatan, ketenangan, dan kelonggaran rezeki selalu menyertai setiap langkah hidup kita hari ini, nggih. Tanpa terasa kalender sudah beranjak ke bulan baru. Program dana amanah dan informasinya masih ada. Namun hari ini saya punya satu pertanyaan menggelitik yang terus terang akhir-akhir ini bikin batin saya ikut merenung. Ini pertanyaan sederhana saja, tapi kalau kita pikirkan bareng-bareng sambil ngopi, kok rasanya dalam sekali makna di baliknya. Pertanyaannya begini, kalau memang aset yang diklaim oleh Pak Agus Santoso itu nilainya mencapai triliunan rupiah dan diniatkan tulus untuk kemaslahatan umat, kenapa Pak Agus tidak mencairkan sebagian kecil saja dulu dari aset raksasa itu untuk modal awal perjuangan beliau dan keluarganya sendiri? Lalu selama ini Pak Agus mencukupi kebutuhan keluarganya dari usaha apa, nggih? Pastinya di sela-sela perjuangannya dalam mengemban sebagai pemangku paguyuban, juru bicara, bahkan sebagai mesin dapur supaya tetap mengepul. Pasti ada kesibukan lain, nggih. Sementara menunggu perjuangan amanah ini. Coba kita bayangkan, nggih, sedulur. Mengapa Pak Agus tidak memperkuat narasinya dengan menunjukkan bukti fisik yang nyata di atas meja dulu? Ya, tidak perlu muluk-muluk langsung triliunan. Cukup tunjukkan bentuk fisik dana dalam jumlah miliaran saja yang ditaruh secara terbuka. Kan dengan begitu, bukti tersebut bisa menjadi saksi nyata bahwa Bunda Nilia memang layak mendapatkan gelar sebagai sang pewaris tunggal. Selain itu, kalau uang miliaran itu ada di atas meja, kan bisa langsung dipakai sebagai modal awal untuk mendanai segala macam urusan administrasi dan perjuangan umat ini. Jadi, perjuangan besar atas nama amanah Nusantara ini bisa berjalan gagah tanpa harus terus-menerus menguras isi harapan, isi kantong, dan sisa uang dompet masyarakat kecil yang hari ini di dunia nyata sedang babak belur berjuang mencari nafkah. Bukankah pergerakan ini selalu berdiri kokoh di atas garis nama besar amanah Nusantara? Di mana kita tahu, dalam kearifan lokal, masyarakat kita itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, kejujuran, dan ketulusan amanah. Tapi nggih itu tadi, sedulur. Sembari ngopi, sore ini kita letakkan dulu semua komentar sensitif atau perdebatan panas mengenai fenomena dana amanah ini. Kita pinggirkan dulu urusan siapa yang menganggap ini penipuan, atau siapa yang menganggap ini nyata. Mari, kita murni melihatnya dari sudut pandang ketulusan perjuangan amanah Nusantara itu sendiri. Sayangnya, pertanyaan kritis kita tadi mungkin tidak akan pernah dijawab secara langsung oleh Pak Agus Santoso di dalam rekaman-rekaman teleponnya. Melainkan, biarlah jawaban itu tumbuh dan lahir dari kejujuran batin kita masing-masing, yang kebetulan sore ini sedang menyimak obrolan ini. Klaim dana dalam skala triliunan rupiah itu, selama ini mungkin hanya mampir di telinga kita dalam bentuk narasi indah. Sebuah cerita pengantar tidur yang terus diulang-ulang. Bahwa kelak akan ada harta karun goib yang cair demi mengubah nasib seluruh umat manusia. Dan kita sering disuntik keyakinan bahwa siapa saja yang ikut berjuang dan menyumbang, maka dialah yang paling berhak atas hasil manisnya nanti. Tapi sedulur, disinilah kita perlu memberikan garis bawah yang sangat tebal di dalam pikiran kita. Kata perjuangan ini seringkali mengalami salah tafsir di arus bawah. Ketika sebuah harapan tentang aset triliunan dijanjikan di depan mata, meskipun kita hanya mendengarnya lewat rekaman suara telepon yang gonta-ganti tanggal, pikiran manusia secara otomatis akan menangkapnya sebagai sebuah jangkar harapan hidup. Saking pengennya keluar dari jerat kesulitan ekonomi, batin kita dipaksa percaya pada hitungan hari demi hari, subuh demi subuh. Maka dari itu, kalau kita memang ingin berbicara tentang esensi perjuangan dan arti dari sebuah amanah yang sejati, mari sore ini kita letakkan dulu segala beban angan-angan duniawi yang terlalu tinggi itu. Kita kembalikan pijakan kaki kita pada realita hidup yang real dan nyata dulu. Karena jangan-jangan keyakinan besar yang selama ini kita anggap sebagai jawaban atas segala kesulitan hidup justru menjadi alasan kenapa sisa uang dapur kita terus berkurang tanpa pernah kita sadari.
Jadi, sedulur semua, kalau kita mau jujur melihat dasar proses yang hari ini sedang diemban oleh segenap pemangku paguyuban dan rekan-rekan anggota di arus bawah ini, sebenarnya ada satu tujuan besar yang sama. Mungkin awalnya kita semua bergerak karena panggilan jiwa. Seolah-olah kita begitu yakin karena semua narasinya dikemas rapi berdiri di atas nama umat dan agama. Maka dari itu, saya pribadi tidak heran kenapa gerakan seperti ini seringkali disebut-sebut sebagai perjuangan amanah. Ya, meskipun kalau kita mau menengok ke dalam kenyataan, secara wasiat tertulis, rasanya jarang sekali, atau bahkan tidak ada bukti bahwa sebagian besar anggota memegang secarik dokumen hukum yang sah. Selama ini, semua kabar gembira itu hanya terdengar sepihak dari lisan para penyampai kabar. Dan sebagai contoh nyata yang paling sering kita dengar bersama adalah Pak Agus Santoso. Dialah sosok yang paling mudah kita jadikan gambaran real dari sekian banyak pemangku paguyuban di luar sana. Kenapa? Karena lewat rekaman-rekaman dari Pak Agus sendiri, kita semua bisa melihat dan memantau polanya secara jelas di media publik. Nah, kesimpulan akhirnya, kalau kita mau jeli melihat dari sudut pandang perjuangan di dalam sistem ini, yang tampak di permukaan justru seperti sebuah persaingan perjuangan. Kita jadi ikut bertanya-tanya di dalam hati. Entah tujuannya ini murni untuk menggalang jumlah massa dan anggota sebanyak-banyaknya, supaya dana yang diklaim triliunan tadi bisa segera diselesaikan, atau jangan-jangan ada niat dan agenda lain yang sampai hari ini belum kita ketahui bersama. Nah, kalau menurut kacamata dan batin penjenengan semua yang ada di rumah bagaimana? Monggo, silahkan bagikan cerita dan pendapat penjenengan secara jujur di kolom komentar di bawah, nggih. Biar kita bisa saling bertukar pikiran dengan kepala dingin. Oke, sedulur semua. Untuk sore ini, diskusi santai kita cukupkan dulu sampai di sini. Besok-besok kita sambung lagi dengan hal-hal menarik apa lagi yang bisa kita jadikan bahan edukasi dan literasi kewaspadaan bersama di arus bawah. Saya pamit dulu. Matur nuwun sangep sudah berkenan menyimak obrolan ini dari awal sampai akhir. Mari kita saling menjaga diri dan mengamankan dompet masing-masing, agar batin kita tidak terus-menerus dibuat cemas dan lelah oleh kabar-kabar gaib yang belum pasti ujungnya. Tetap jaga sisa uang di dompetmu, rawat kewarasan batinmu, dan seperti biasa, jalanin aja dulu nggih.